Beritanya adalah bahwa Yahya Waloni telah meninggal dunia. Akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Dan saya kira ya oke lah, mau diangkat apa, orang sudah meninggal, tapi sesuatu yang disayangkan adalah Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, sang singa Islam, pembela agama, dan pejuang kebenaran, Ustadz Dr. Yahya Waloni. Sosok yang tak hanya dikenal karena hijrahnya, tapi juga karena keberaniannya. Kata-katanya meledak, logikanya tajam, tegas kepada orang-orang kafir, tapi juga lembut serta penuh kasih sayang terhadap sesama muslim. Namun dalam jejak dakwahnya, bayang-bayang perlawanan tak pernah menjauh. Di antara para pendeta, ia selalu penasaran menantang, satu nama terus muncul dan tak pernah absen dari bayangan langkah dakwahnya. Dialah pendeta Esra Soru. Yang menggelitik saya ketika Yahya Waloni mau berbicara terkait rencana debat dengan saya. Almarhum Ustadz Yahya ini manusia yang cerdas. Dia tahu bahwa tidak semua panggung layak untuk dinaiki. Ajakan debat dari pendeta Esra Soru ditolaknya dengan pedas. Ngapain mau debat-debat? Debat katanya, saya mau lihat pendeta pun najis rasanya. Kenapa beliau ogah menanggapi tantangan debat dari pendeta Esra Soru? Ternyata ada satu logika yang dilontarkan sang pendeta, yang mungkin cukup jadi alasan kuat kenapa almarhum Ustadz Yahya Waloni memilih menolak pedas. Penjelasannya simpel, tapi agak kocak. Apakah Anda percaya Tuhan pernah mati? Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia bisa mati? Nah, bagaimana kita menjawab hal ini? Dengar baik-baik ya. Memang Tuhan itu tidak bisa mati. Yang bisa mati itu manusia. Makanya supaya bisa mati, maka Tuhannya lalu menjadi manusia. Itulah Yesus yang lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Nah, saat menjadi manusia itulah dia mati. Atau dengan kata lain, kematiannya itu adalah kematian sebagai seorang manusia, bukan sebagai Tuhan. Mari kita simak ini baik-baik. Supaya bisa mati, maka Tuhan menjadi manusia. Makanya supaya bisa mati, maka Tuhannya lalu menjadi manusia. Sang Dr. Yahya Waloni tahu betul. Logika ini sangat rapuh karena kontradiktif dengan akal sehat. Beliau yakin tak perlu orang lain yang mematahkannya. Ajaibnya, logika ini justru dipatahkan di depan papan tulisnya sendiri. Seolah-olah papan tulis pun menolak jika Tuhan menjadi manusia. Dia Allah, lalu sekarang dia ambil kemanusiaan, tapi Allahnya tidak hilang. Makanya dia Allah, lalu dia manusia. Allah dan manusia ini menyatu dalam satu pribadi. Allahnya tetap bukan manusia, manusianya tetap bukan Allah. Jadi tetap berbeda. Kalau yang Allah ini jadi manusia, lalu yang manusia ini jadi Allah, nah itu baru masalah. Biar lebih jelas, mari kita sandingkan. Makanya supaya bisa mati, maka Tuhannya lalu menjadi manusia. Kalau yang Allah ini jadi manusia, lalu yang manusia ini jadi Allah, nah itu baru masalah. Pertanyaan ini bukan cuma bikin logika mereka jungkir balik, tapi justru dahsyatnya, inilah pertanyaan yang mengguncang hati sang ayah, hingga akhirnya memeluk Islam. Di pertanyaan pernah saya Islamkan ayah kandung saya, bapak saya. Ente percaya Tuhan pernah mati? Gila kamu. Makanya kamu masuk Islam karena sudah gigi, sudah sinting, banyak belajar filsafat, sudah miring kamu ya. Saya biar kalau orang miring yang bilang kita miring, jangan marah, nanti jadi miring. Kalau kafir yang bilang kita orang Islam gila, gak usah marah, karena yang mengatakan kita gila adalah orang-orang gila, nanti jadi gila. Jadi saya tanya sama ayah saya, kamu percaya bahwa Tuhan tidak mati? Oh, saya percaya Tuhan tidak pernah mati. Nah sekarang saya mau tanya Bapak, apakah Bapak percaya tuh Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya, berapa persen? 1000%. Saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Ini ayah kandung saya. Pensiunan Angkatan Darat, Reinhard Waloni. Nih,
Ini waktu saya baru pertama dilantik jadi pendeta, fotonya sudah saya usang, tapi tanda salib itu sorot baik-baik, masih ada. Lalu saya katakan sama ayah saya, Bapak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini tuh, biar Profesor Kaliber dari dunia mana, suruh menghadap sini. Apakah Yesus pernah mati? Oh, dia kan mati karena menebus dosa manusia. Saya tidak tanya sebab dia mati. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Malu-malu bapak saya ngangguk kepala. Saya bingung pertanyaan kamu. Saya tidak bikin bingung, bapak yang bingung sendiri. Ngapain mau debat-debat? Debat katanya, saya mau lihat pendeta pun najis rasanya. Lalu saya tanya kepada ayah saya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Saya percaya. Nah sekarang saya tanya, Yesus pernah mati enggak? Dia pernah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Buset! Ente percaya itu? Percaya. Kamu kan pensiunan tentara, kumpul gajimu, pergi ke kemuncak Golgota. Golgota itu dalam bahasa Ibrani artinya bukit tengkorak. Cari tahu di mana Al-Masih disalib. Tapi kalau mengatakan Al-Masih di sana, orang Yahudi tidak kenal. Namanya di sana adalah Yeshua HaMashiach. Apakah betul Yeshua HaMashiach tersalib di kayu salib? Pergi ke Golgota sana, cari. Bahkan katanya waktu Yesus tersalib, tanah terbelah dua, orang mati bangkit. Nah, saya waktu kuliah di sana saya tanya sama Profesor Willy Loloang, Prof, orang-orang mati yang bangkit dari kubur pada waktu Yesus disalib, itu kemana? Mudik pulang kampung atau bobok lagi di kubur? Ini omong kosong Kristen ini memang betul-betul. Kok masih ada juga yang percaya? Jadi istri saya bilang pikir-pikir dulu lah Pak, kalau masuk Islam. Waktu itu saya anaknya 3, Nur Hidayah, Siti yang kedua Sarah Sylvia, dan yang ketiga Adoni Zakaria. Adoni ini bahasa Ibrani artinya tuan, Mister. Adoni, kalau Adonai itu artinya Tuhan. Saya kebetulan tahu, insya Allah aktif bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shim, Tau. Kebetulan kan memang di Indonesia ini kan orang kalau bicara soal kafir, ya kalau Pak Ustadz yang di sini di masjid, mana langsung berani to the point begini. Karena beliau tidak pernah kafir. Tapi kalau saya yang rasa kafir bagaimana? Saya tidak tahu. Contoh begini, masuk gereja. Kita kan sebelum masuk masjid ke sana dulu, bersuci dulu, berwudu. Suci dulu, tangan dibasuh supaya ada bahasa halus yang Allah berikan. Tangan ini jangan suka nyolong. Kalau memang bahasa Islam ini lembut sekali. Nah baru kita masuk masjid. Setelah sampai di dalam masjid, tidak mau tahu yang di sebelah kiri, kanan, muka, belakang. Your self-realization, your God realization. Kesadaran pribadi mencapai kepada kesadaran Tuhanmu masing-masing. Ini orang sudah tinggalkan gaji, sudah tinggalkan jabatan, sudah tinggalkan keluarga, dan saya tidak sendiri. Bu, tuh istri saya sana di belakang tuh. Namanya dulu Luciana, berubah menjadi Mutmainah. Dengan penuh kebahagiaan, Ustadz Yahya Waloni memeluk Islam, menggandeng seluruh anak dan istrinya menuju cahaya hidayah. Namun langkah itu justru disesalkan oleh Pendeta Ezra, bukan hanya karena Yahya Waloni keluar dari Kristen, tapi karena ia wafat dalam keadaan meninggalkan Yesus yang dulu ia serukan.
akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Dan saya kira ya oke lah, mau diangkat apa, orang sudah meninggal. Tapi sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Disinilah seolah tampak keajaiban sang Ustadz Yahya Waloni. Seakan ia tahu, kelak akan ada seorang pendeta yang menyesalkan kepergiannya, karena ia wafat tanpa membawa iman Kristiani. Namun, jauh sebelum itu terjadi, bukannya menyesal, almarhum Ustadz Yahya Waloni semasa hidup justru mentertawakan sebuah pertanyaan. Apakah ia akan murtad dan kembali ke Kristen? Makanya ada anak muda bilang, Ustadz, boleh tanya? Boleh. Mudah-mudahan Pak Ustadz tetap istiqomah, jangan murtad lagi ya. Wah, coba ulangi deh, kurang dengar saya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Yahya tetap istiqomah. Enggak, ulangi lagi, kurang dengar saya. Justru yang saya khawatir ente. Justru yang saya khawatir ente.